Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Arbi Nurbulan Tumanggal, lalu ada Dionisio Silayan, lalu ada juga Samuel Parlindungan Siringoringo, ada juga Raffi Gunawan Bijaksana, lalu ada Dia Ulhak Prima Yuga, lalu yang terakhir Farid Firdaus. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Habit Spark, evaluasi kebiasaan sehat dengan aplikasi tracker. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi Gunawan Bijaksana. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu adalah latar belakang. Kesehatan masyarakat modern menghadapi tantangan besar akibat perubahan gaya hidup yang kurang sehat, sepertinya kurang aktivitas fisik, pola makan tidak seimbang, dan waktu tidur yang tidak teratur. Menurut WHO, lebih dari 60% penyebab kematian global berkaitan dengan penyakit tidak menular atau PTM, yang sebagian besar dapat dicegah melalui penerapan kebiasaan hidup sejak dini. Sayangnya, banyaknya individu kesulitan mempertahankan konsistensi kebiasaan sehat karena kurangnya pemantauan dan kesadaran diri. Penelitian oleh Stetcher menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi meditasi secara rutin memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan kesehatan mental pengguna. Hal ini menunjukkan pentingnya habit tracking sebagai metode untuk membentuk dan mempertahankan kebiasaan baik. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi digital untuk kesehatan mobile semakin berkembang. Studi oleh Phil dan Shah menunjukkan bahwa generasi Z di Jakarta telah mulai menggunakan aplikasi mobile untuk menunjang gaya hidup sehat, meskipun keterlibatan pengguna belum optimal akibat kurangnya fitur evaluasi personal. Sementara itu, aplikasi Satu Sehat mendapat skor evaluasi tinggi dari segi fungsi dan informasi, menunjukkan potensi besar platform digital dalam mendukung upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Namun, sebagian besar aplikasi hanya menyediakan fitur pencatatan tanpa analisis kebiasaan pengguna secara mendalam. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi yang tidak hanya mencatat aktivitas sehat, tetapi juga mengevaluasi dan memvisualisasikan tren kebiasaan secara holistik sehingga penggunaan terdorong oleh membangun self-awareness terhadap kesehatannya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas fitur habit tracking dalam aplikasi mHealth dalam meningkatkan konsistensi kebiasaan hidup sehat pengguna generasi Z di Indonesia. Sejauh mana penyediaan fitur evaluasi personal dan visualisasi tren kebiasaan dalam aplikasi mHealth dapat meningkatkan self awareness dan motivasi pengguna untuk mempertahankan perilaku sehat. Tiga, apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional utama yang harus dipenuhi oleh sebuah solusi digital holistik untuk pendukung promotif dan preventif kesehatan masyarakat melalui habit tracking. Selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah mengembangkan solusi digital habit tracking yang mampu meningkatkan konsistensi kebiasaan hidup sehat, terutama pada generasi Z, dengan fitur pencatatan multidimensi atau contohnya olahraga, nutrisi, tidur, meditasi, modul analisis personal yang mengevaluasi data harian dan memvisualisasikannya dalam dashboard interaktif, serta elemen personalisasi dan umpan balik real time yang relevan untuk memotivasi perubahan perilaku. Selain itu, proyek ini juga menetapkan spesifikasi non-fungsional seperti keamanan data, antarmuka intuitif, kecepatan respon, dan skalabilitas agar aplikasi dapat diadopsi luas, aman digunakan, dan menyediakan laporan agregat anonim yang mendukung upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat berbasis bukti. Terus manfaat proyek di masyarakat meningkatkan kesadaran kesehatan pribadi, membantu mencegah penyakit tidak menular, memberikan rekomendasi personal. Bagi pengembangan ilmu dan teknologi, kontribusi pada pengembangan mHealth menjadi studi kasus, penggunaan habit tracking dan evaluasi kesehatan, mendorong riset interdisipliner. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raffi ya. Selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh Dionisio Silayan. Kepada Dion silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan penjelasan.
Nah, yang kedua itu bab 2 yaitu tinjauan teori. Lalu ada 2.1 konsep sosial teknologi yang relevan. Jadi sosioteknologi merupakan integrasi antara aspek sosial dan juga teknologi dalam menciptakan solusi yang berdampak pada perilaku masyarakat. Nah, di dalam konteks Habit Spark ini, teori Behavior Change Theory oleh Michi et al. 2011 menjadi dasar untuk merancang fitur yang mendorong perubahan kebiasaan melalui pengingat, umpan balik, dan juga penghargaan. Selain itu, konsep nudge theory oleh Taylor dan juga Sunstein tahun 2008 digunakan untuk mendesain antarmuka yang menyentil pengguna agar konsisten mencatat aktivitas sehat, misalnya melalui notifikasi interaktif. Lalu ada literatur pendukung. Yang pertama ada dari Firdaus tahun 2021 dengan literatur pengaruh gamifikasi pada aplikasi kesehatan mental. Yang kedua ada Shilaen et al. Tahun 2023 dengan literaturnya berjudul visualisasi data untuk meningkatkan self-awareness kesehatan. Yang ketiga ada Dahiche 2012, The Power of Habit, mengapa kita berbuat apa yang kita lakukan. Ada yang keempat ada WHO tahun 2002, laporan global tentang penyakit tidak menular. Yang kelima, Irawan et al. 2024, evaluasi aplikasi Satu Sehat, studi kasus di Jawa Barat. Yang keenam, Nugroho tahun 2020, peran mHealth dalam promosi gaya hidup sehat generasi muda. Yang ketujuh ada Stecher et al. Tahun 2021, korelasi aplikasi meditasi dengan kesehatan mental. Yang kedelapan, Kementerian Kesehatan RI tahun 2023, panduan teknologi kesehatan digital. Yang kesembilan ada Rogers tahun 2010, Interaction Design Beyond Human Computer Interaction. Yang ke-10 ada Fogg tahun 2019, Tiny Habits, perubahan kecil yang memberi dampak besar. Lalu ada keterkaitan proyek ini dengan Astacita, SDGs, atau juga prioritas riset nasional. Nah, proyek Habit Spark ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan arah pembangunan nasional dan juga global, terutama dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, agenda Astacita Indonesia, serta prioritas riset nasional. Yang pertama, keterkaitan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Proyek ini secara langsung mendukung SDG 3, Good Health and Well-being, yang bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia melalui aplikasi Habit Tracker. Nah, proyek ini tuh berkontribusi pada pencegahan penyakit tidak menular melalui edukasi dan pembentukan perilaku hidup sehat, meningkatkan kesadaran dan kendali individu terhadap kebiasaan sehat, mendorong penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan kesehatan mandiri. Lalu yang kedua ada keterkaitannya dengan Astacita. Habit Spark mendukung Astacita ke-6, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, khususnya dalam aspek kesehatan. Dengan meningkatkan kesadaran kesehatan generasi muda melalui teknologi, proyek ini ikut serta membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif, yang merupakan fondasi utama pembangunan nasional. Lalu yang ketiga ada keterkaitan dengan prioritas riset nasional. Dalam peta jalan PRN 2020 sampai 2024, riset terkait kesehatan digital dan perubahan perilaku berbasis teknologi merupakan bagian dari bidang fokus. Nah, aplikasi ini berkontribusi terhadap satu, pemanfaatan teknologi informasi untuk promotif preventif kesehatan masyarakat. Yang kedua, pengembangan solusi inovatif dalam ekosistem mobile health. Yang ketiga, studi interdisipliner yang menggabungkan teknologi, ilmu perilaku, dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan aplikasi Habit Spark tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah individu, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan kesehatan nasional dan juga global. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dion. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh Saudara Farid Firdaus. Pada Farid disilakan. Untuk selanjutnya adalah bab 3, metode pengumpulan data. Seksi pertama adalah metode pengumpulan data. Kami menyebarkan kuesioner daring ke generasi Z
dari usia 18 sampai 25 tahun untuk memahami pola hidup, motivasi, dan harapan terhadap aplikasi habit tracker kami. Untuk analisis masalahnya, data dianalisis secara kuantitas dan tematik. Masalah utama yang kami temukan ialah kurangnya motivasi, ketidakkonsistenan, dan minimnya pemanfaatan alat bantu pelacak kebiasaan. Selanjutnya adalah perancangan sosial. Kami menerapkan pendekatan user-centered design berbasis teori perubahan, perilaku, dan etika privasi. Desain awal divalidasi melalui prototipe yang kemudian diuji kembali kepada responden. Selanjutnya, tools dan media yang kami pakai, kami menggunakan Google Docs untuk penulisan dan kolaborasi laporan proyek. Kami menggunakan Google Forms sebagai media penyebaran kuesioner. Kami menggunakan Google Sheet untuk analisis data hasil kuesioner. Selanjutnya, kami menggunakan Figma untuk desain UI dan UX dan prototipe aplikasi. Selanjutnya, kami menggunakan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya, kami menggunakan Canva dan CapCut Pro untuk desain grafis dan dokumentasi kegiatan. Sekian dari bab 3. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Farid. Untuk bab 4 akan dijelaskan oleh Saudara Samuel. Kepada Samuel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk melanjutkan menjelaskan. Oke, kita langsung saja pada bab 4 ini, hasil observasi dan solusi. Yang pertama yaitu ada hasil pengumpulan data, bisa dilihat di sini. Dan untuk selengkapnya itu bisa dilihat lewat file Excel yang ada pada Google Drive. Lanjut, yang kedua yaitu analisis permasalahan. Berdasarkan data survei yang dikumpulkan dari responden berusia dominan 19-25 tahun, ditemukan bahwa meskipun sebagian besar responden menyatakan ketertarikan tinggi dalam menjaga kesehatan sehat seperti olahraga rutin, tidur teratur, dan membatasi waktu penggunaan gawai. Implementasi kebiasaan tersebut masih jauh dari optimal. Hal ini tercermin dari beberapa temuan utama berikut. Yang pertama yaitu kesenjangan antara niat dan realisasi, di mana sebagian besar responden mengaku sangat tertarik untuk menerapkan kebiasaan sehat, namun hanya sebagian kecil yang berhasil konsisten melakukannya setiap hari. Yang kedua yaitu masalah konsistensi dan motivasi. Permasalahan yang paling sering disebutkan adalah sering lupa atau tidak konsisten, dan malas atau kurang motivasi untuk memulai. Dan yang ketiga yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi. Meskipun terdapat berbagai aplikasi kesehatan alarm digital, masih banyak responden yang tidak menggunakan alat bantu apapun dalam melacak dan mengingatkan aktivitas sehat mereka. Yang keempat, yaitu adalah preferensi fitur pengingat dan umpan balik positif. Data menunjukkan bahwa fitur notifikasi suara atau visual, laporan mingguan, dan progres aktivitas dapat membantu meningkatkan keterlibatan. Yang keempat, yaitu multi-target dan beban perubahan. Beberapa responden juga mencoba mengubah banyak kebiasaan sekaligus yang berpotensi menyebabkan overload dan memperbesar kemungkinan gagal. Dengan memahami kelima permasalahan ini, aplikasi HabitSpark dirancang tidak hanya sebagai alat pencatat kebiasaan, tetapi sebagai asisten digital yang mampu mengingat, memvisualisasikan progres, dan mendorong motivasi melalui elemen sosial dan psikologis. Baik, lanjut ke affinity mapping. Bisa dilihat di sini affinity mapping-nya. Karena di sini agak banyak, affinity mapping itu bisa dilihat langsung pada link Figma yang dilampirkan pada Google Drive. Langsung saja kita lanjut ke user persona. Baik, di sini gambarnya itu bisa dilihat. Di sini nama personanya yaitu Dennis Prima, memiliki profesi UI UX designer, berusia 26 tahun, berdomisili di Jakarta, memiliki karakteristik sebagai berikut. Sering bekerja lembur, jarang melakukan aktivitas fisik, memiliki gaya hidup sedentari, dan mengalami gangguan kesehatan ringan akibat pola hidup kurang sehat. Dennis Prima merupakan representasi dari pengguna target yang bekerja di bidang
desain UI UX di lingkungan kerja teknologi modern. Dengan aktivitas pekerjaan yang menuntut fokus tinggi dan jam kerja fleksibel, Dennis cenderung duduk dalam waktu lama dan kurang melakukan aktivitas fisik. Tujuannya, Dennis ingin memulai gaya hidup sehat dengan cara yang sederhana, seperti mencatat pola makan, memantau aktivitas fisik, dan menjaga konsistensi kebiasaan sehat. Kebiasaan, Dennis memiliki kebiasaan seperti bekerja dengan waktu fleksibel, sering duduk lama di depan komputer, serta tidak memiliki jadwal makan yang teratur. Ia juga cenderung mengkonsumsi makanan instan dan tidak memantau aktivitas kesehatannya. Masalah yang dihadapi oleh Dennis yaitu sulit menjaga konsistensi pola hidup sehat, tidak mengetahui dampak dari kebiasaan secara langsung, merasa tidak termotivasi tanpa dukungan atau pengingat, dan yang terakhir, tidak memiliki alat bantu yang mudah digunakan untuk melacak kebiasaan sehat. Baik, lanjut pada user scenario. Di sini, nama user scenario-nya itu Dennis Tuna, berusia 26 tahun, profesi UX/UI designer. Lokasi Jakarta, memiliki masalah gaya hidup sedentari, kurang olahraga, tidur tidak teratur, dan motivasi yang rendah. Dan di sini ada skenario untuk memulai rutinitas sehat bersama Habit Spark. Dennis merasa energinya semakin turun, setelah membaca artikel tentang gaya hidup sehat, ia memutuskan untuk mencoba aplikasi Habit Spark yang direkomendasikan temannya. Pada hari pertama, Dennis mengunduh aplikasi Habit Spark di ponselnya dan tertarik dengan antarmuka yang sederhana dan proses setup yang cepat. Ia memilih 3 kebiasaan utama untuk dilacak: tidur sebelum jam 23, jalan kaki minimal 15 menit, minum 2 liter air per hari. Dan pada hari ketiga, tantangan mulai terasa. Setelah semangat di hari pertama, Dennis mulai lupa mencatat aktivitasnya. Namun, aplikasi mengirim pengingat adaptif pada jam-jam yang sesuai kebiasaan Dennis. Pada hari yang ketujuh, Habit Spark menampilkan grafik progres mingguan Dennis, termasuk insight seperti kamu berhasil konsisten tidur tepat waktu selama 5 dari 7 hari. Dan pada hari ke-20, Dennis menerima badge Healthy Start dan membagikan progresnya ke grup kantor dan teman-temannya. Dan hasilnya itu setelah 3 minggu, Dennis merasakan perubahan signifikan. Tidur teratur, lebih aktif bergerak, dan merasa lebih fokus pada pekerjaan. Dan lanjut, di sini ada user flow. Bisa dilihat ini di gambarnya seperti ini. Untuk selengkapnya itu bisa dilihat di link Figma yang dilampirkan pada folder Google Drive. Oke, untuk bagian selanjutnya, Information Architecture, saya serahkan ke rekan saya, Dia. Oke, terima kasih Samuel. Di sini saya seperti yang terlihat pada laporan, terlihat hampir informasi arsitektur yang bisa cek secara detailnya di link pengumpulannya. Untuk lanjut wireframing seperti itu. Lanjut ke mockup. Nah, di desain mockup ini merealisasikan apa yang ingin kami buat ya, seperti splash screen, halaman welcome, login, register, terus fitur-fitur yang ada sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lanjut ke feedback pengguna. Nah, di mana feedback pengguna ini umpan balik awal dari calon pengguna mengidentifikasikan penerimaan positif terhadap konsep aplikasi Habit Spark ini. Khususnya apresiasi terhadap fokus pada kesederhanaan, fungsional sebagai pengingat dan pelacak kebiasaan, fitur visualisasi statistik, progres, dan implementasi challenge juga dinilai dengan berpotensi kuat sebagai motivator. Nah, sejalan dengan upaya aplikasi untuk membantu pengguna mengevaluasi pola perilaku mereka secara intuitif. Nah, respon ini menunjukkan bahwa pendekatan aplikasi yang menghindari kompleksitas berlebih selaras dengan kebutuhan segmen pengguna yang menginginkan alat bantu yang praktis dan mudah diintegrasikan dalam rutinitas harian.
Dengan demikian, kekhawatiran utama yang mengemuka adalah tantangan dalam mempertahankan konsistensi jangka panjang yang yang menekankan urgensi, desain challenge yang menarik, dan sistem pengingat yang cerdas, efektif namun tidak invasif untuk menghindari pengabaian atau stres pengguna. Aspirasi untuk interaksi lebih lanjut seperti elemen sosial atau sistem reward yang lebih eksplisit juga tercatat meskipun fitur challenge individual yang ada saat ini telah dianggap sebagai langkah awal yang baik. Pertimbangan etis terkait desain modifikasi menjadi krusial agar aplikasi berfungsi sebagai pendukung, bukan sebagai sumber tekanan. Nah, secara keseluruhan, umpan balik pengguna mengkonfirmasi bahwa pendekatan habit spark yang sederhana telah sesuai dengan ekspektasi target audiens. Dengan minimnya permintaan akan fitur kompleks. Keberhasilan aplikasi ini diprediksi akan sangat bergantung pada kemampuannya menyajikan pengalaman pengguna yang intuitif dan memotivasi pengalaman pengguna secara berkelanjutan, sehingga secara efektif mendukung pembentukan konsistensi perilaku sehat dan memberikan dampak positif bagi penggunanya. Lanjut ke aspek inovasi, etika, dan dampak sosial, di mana aspek inovasi ini sebagai nilai tambah dan inovasi utama aplikasi ini terletak pada satu, fokus pada konsistensi melalui kesederhanaan, dua, gamifikasi sebagai pendorong motivasi, tiga, visualisasi progres yang memperdayakan, empat, evaluasi kebiasaan berbasis pola. Nah, dalam aspek etika ada satu, privasi data pengguna, dua, transparansi fungsi, tiga, desain inklusif sederhana, dan selanjutnya itu ada aspek sosial di mana satu, peningkatan kesadaran kesehatan individu, dua, pembentukan perilaku sehat jangka panjang, tiga, mendorong manajemen kesehatan mandiri, empat, potensi pengurangan beban penyakit gaya hidup, lima, sebagai sarana edukasi. Cukup untuk bagian bab 4-nya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dia. Lalu dapat kita simpulkan bahwa proyek Habit Spark berfokus pada pengembangan aplikasi habit tracker yang tidak hanya mencatat kebiasaan sehat pengguna, tetapi juga mengevaluasi dan memotivasi konsistensi melalui fitur-fitur inovatif seperti visualisasi progres, gamification, dan umpan balik personal. Berdasarkan hasil observasi, mayoritas pengguna, khususnya generasi Gen Z, memiliki niat kuat untuk menjalani gaya hidup sehat, tapi sering gagal karena kurangnya konsistensi, motivasi, dan alat bantu yang efektif. Aplikasi ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan sederhana, intuitif, dan berbasis bukti, seperti pemantauan multidimensi, evaluasi berbasis data, lalu motivasi berkelanjutan, lalu privasi dan aksesibilitas. Dampak sosial yang diharapkan meliputi pencegahan penyakit tidak menular, peningkatan kesadaran kesehatan mandiri, serta kontribusi pada riset mHealth di Indonesia. Umpan balik pengguna menunjukkan apresiasi terhadap kesederhanaan fungsional aplikasi, meski tantangan utama tetap pada kemampuan mempertahankan keterlibatan jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.